Selamat pagi sahabat kreatif, jumpa lagi bersama saya Veronica Vero dalam acara Belajar di RRI Guru Keliling. Untuk edisi kali ini kita akan menuju ke SLB Penfui dan di sana kita akan bertemu dengan salah seorang murid yang akan menerima pelajaran dari guru, tentunya murid difabel. Memang program ini dikhususkan bagi adik-adik difabel untuk tetap belajar di tengah pandemi COVID-19. Kalau begitu ikuti kami langsung menuju ke SLB Penfui. Kita sudah sampai di SLB Negeri Pembina Penfui Kupang dan saat ini kita akan langsung menuju ke tempat di mana sang guru dan juga muridnya sudah bersiap untuk mengikuti proses belajar mengajar di dalam ruangan, tepatnya berada di dalam SLB ini. Mari. Sebelumnya saya mau langsung ke Ibu Kepala Sekolah dulu ya, Ibu Elizabeth ya. Terima kasih sudah menjamu kami juga hadir di sini. Ibu, kami ingin tahu mengenai acara ini ya, secara garis besarnya Belajar di RRI Guru Keliling ini. Kami sudah berkunjung ke sekolah Ibu di sini. Bagaimana Ibu pendapatnya terkait dengan program dari RRI seluruh Indonesia? Terima kasih, kami sangat berterima kasih. Saya sebagai kepala sekolah bersama dengan teman-teman guru di sini dan semua staf yang ada, kami sangat berterima kasih karena kami sudah dikunjungi oleh RRI dan akan menyiarkan secara langsung nanti kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kami. Karena selama ini mungkin sekolah kami sudah beberapa tahun terakhir ini agak untuk keluar begitu tuh kurang, sehingga hari ini kami sangat bersyukur karena kami dikunjungi dan hal ini akan dipublikasikan. Oleh karena itu kami sangat bersyukur dengan adanya ini juga anak-anak kami bisa sekaligus ini sebagai ajang promosi untuk orang tua, sehingga ketika ada orang tua yang punya anak yang mungkin masih ada di rumah bisa dibawa ke sekolah untuk bersekolah di sekolah luar biasa istimewa di sekolah kami SLB Pembina. Nah, hari ini anak kami dari tingkat SMA yang mendapat giliran untuk belajar keliling ya. Iya. Yang ada hari ini anak-anak kami yang difabel, tunanetra, kemudian anak kami sore ini masih low vision. Kemudian yang para ini dia tunadaksa. Jadi ada dua jenis ketunaan yang ada hari ini. Mereka bisa komunikasi secara langsung begitu. Oleh karena itu sekali lagi kami sangat bersyukur karena kami dikunjungi hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa berlanjut sehingga semakin hari semakin sekolah kami semakin dikenal. Ibu Liz, bagaimana kabarnya? Baik ya, luar biasa. Sudah berapa lama Ibu jadi pengajar? Sudah dari tahun 2010 di sini. Dari tahun 2010 ya di sini. Ibu Liz sudah dari 2010, sekarang 2020. Berarti lumayan ya, sudah 10 tahun ya Ibu berjalan. Bagaimana suka dukanya sebagai pengajar khususnya kepada adik-adik kita yang difabel ini? Ya, suka dukanya menurut saya, pendapat saya memang banyak. Tapi kalau kita mengajar dengan hati, dengan sukacita, tentunya sukacita yang datang dari dalam diri kita, kesulitan yang kita alami pasti tidak ada ya. Karena masih dari dulu sampai sekarang saya masih di sini. Karena apa? Karena saya mencintai anak-anak disabilitas. Itu yang luar biasa sekali, dan saya yakin semua guru di sini juga pasti sama begitu ya, mencintai anak-anak ini sehingga betah untuk terus mengajar. Nah, untuk kedua adik kita, Farah dan Sony, Ibu Liz, konsep pengajarannya seperti apa ya? Saya melakukan dengan berbagai metode. Ada yang melakukan dengan media visual, audio visual, ada juga pendekatan secara individual, seperti itu. Baik, jadi ada media yang dilakukan, ada visual dan individual. Dan visual ini pun juga dilakukan, ada ini ya, saya lihat ada media juga seperti monitor yang sudah disiapkan ini. Baik, kalau dilihat respon dari setiap adik-adik memilih Sony dan Farah ini karena mereka berdua ini seperti apa begitu? Hai.
untuk Sony dan tempat tangkapnya atau bagaimana? ya, mereka seperti anak-anak pada umumnya juga, hanya karena mereka keterbatasan dari fisiknya saja. Dan sekarang kita akan langsung saja menyaksikan bagaimana proses belajar mengajar yang akan dilakukan oleh Ibu Liz kepada Farah dan juga Sony. Kita saksikan berikut. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Ya, sebelum kita mulai akan kegiatan belajar kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mengawali dengan doa. Ibu minta Sony untuk berdoa. Baik, teman-teman, Ibu Guru, sebelum kita mulai pelajaran, izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, Kristen Protestan. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan kami. Berkati kami supaya kami belajar dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Sony. Sebelum kita mulai akan kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Kita sama-sama mengikrarkan janji Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Baik, kita akan masuk pada kegiatan inti pada siang hari ini. Sebelum itu, Ibu minta untuk kalian mengamati video yang 350 tahun lamanya Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda kalian amati dengan baik-baik ya. Mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya gedung Stovia yang ada di Batavia.
dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto, Partai Politik Indonesia Partai oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Bangunkusumo, dan Kawas Degar. Ringo Darmo yang diprakarsai oleh Sandiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yama. Dari timur lahir Yong Ambon, kemudian Yong Selmes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga telah tinggalan membuat pergerakan. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Yong Yama, Yong Sumatera Pon, Yong Ambon, Yong Batak Skol, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan pembina perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Kelanjutan dari pertemuan ini adalah terselenggaranya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk mengadakan fusi atau peleburan di antara begitu banyak organisasi pemuda di tanah air menyatukan visi. Adanya kesepakatan mengenai pembentukan fusi organisasi mendorong diadakannya Kongres Pemuda kedua. Kongres yang diketuai oleh Suproto Joyopuspito ini diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di sebuah rumah di Jalan Keramat 106 Jakarta yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat berkumpulnya Yong Yama. Sebelum putusan Kongres dilaksanakan, W.R. Supratman memperdengarkan lagu perubahannya yang berjudul Indonesia Raya lewat ayunan biolanya. Inilah saat pertama kalinya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia, dikumandangkan di hadapan publik. Seluruh peserta kongres yang hadir tampak terpukau dan tersihir dengan alunan biola W.R. Supratman pertama Indonesia Raya yang begitu pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda menurut dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia Yong Yama, Yong Sumatera Pon, Yong Batak Skol, Yong Islamatan Pon, Yong Selmes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi menaburi menjadi satu Indonesia Muda dan tersambungkan oleh sebuah bersama Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, Sony dan Farah tadi sudah mendengarkan dan melihat video secara langsung. Sekarang saya tanya
Kongres Pemuda dilangsungkan, diikrarkan selama 2 kali di mana saja? Coba. Jakarta. Farah? Tadi Farah sudah nonton video toh? Diikrarkan sebanyak berapa kali? 2 kali. Nah, dari tanggal berapa? Tanggal 30 ya, April sampai 2 Mei. ya, tahun 1926. Itu Kongres Pemuda pertama ya. Terus yang kedua dilaksanakan tanggal 27 dan 28 Oktober tahun berapa? 1928. Ya, tahun 1928 ya. Sekarang mau tanya lagi. Di mana tempat dilaksanakan Kongres Pemuda kedua? Di jalan apa? Keramat nomor 106. Jakarta ya, yang satu di Jakarta. Kalau dulu Batavia ya, sekarang Jakarta. Siapa yang menandatangani teks Sumpah Pemuda? Sony, Farah. Jadi yang menandatangani teks Sumpah Pemuda pada saat itu adalah Ketua Kongres Pemuda kedua ya, yang bernama Sigono Dijoyo Puspito. Nama siapa tadi? Farah. Nama siapa? Sugondo ya. Keras sedikit suara, saya bisa dengar. Makna dari Sumpah Pemuda apa coba? Sarah? Indonesia. Makna dari Sumpah Pemuda. Tadi kalian sudah mengamati video yang sudah Ibu siarkan langsung tadi. Mas, yang Ibu ingin tanyakan kalian ke makna yang kalian lihat dari video tadi. Mencintai tanah air Indonesia. Mencintai tanah air Indonesia. Kalau Sony apa? Kalau dari Farah mencintai tanah air Indonesia. Kalau dari Sony? Ya. Jadi makna dari Sumpah Pemuda itu merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi saat itu. Dengan itu mereka menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Oke. Kita masuk ke materi sejarah Sumpah Pemuda. Jadi peristiwa Sumpah Pemuda itu dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Berawal dari inisiatif para pelajar Indonesia yaitu PPI,
Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, serta para cendekiawan Indonesia yang bercita-cita menyatukan seluruh organisasi pemuda di Indonesia. Pertemuan-pertemuan demikian mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Kongres Pemuda pertama mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926 di Batavia. Kongres Pemuda kedua dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia, dengan susunan panitia yang diambil dari setiap organisasi pemuda yang ada. Setiap organisasi memiliki masing-masing satu jabatan. Selain organisasi PPPI, banyak organisasi pemuda yang ikut terlibat di antaranya, yaitu Jong Java, Jong Sumatran, Bong Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamited, Bon Seturden Minahasset, Jong Batak Bom, Pemuda Kaum Teosofi, dan lain-lain. Kongres Sumpah Pemuda yang dilaksanakan 2 hari berturut-turut, yakni tanggal 27 hingga 28 Oktober tahun 1928, merupakan awal perjuangan baru untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pun berkumandang di penutupan kongres tersebut, meskipun hanya dimainkan instrumen saja. Kongres tersebut pun menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Yang bertugas menulis teks tersebut adalah Muhammad Yamin, yang ditandatangani oleh Suegondo Dejoyo Puspito, yang merupakan ketua kongres tersebut. Akhirnya rumusan tersebut dibacakan oleh Suegondo. Kita sama-sama ya mengucapkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi Kongres Pemuda menghasilkan rumusan yang menjadi pemersatu pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Hingga detik ini, rumusan tersebut masih sering dikumandangkan ketika memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh dalam Sumpah Pemuda itu yang pertama, Suegondo Dejoyo Puspito. Beliau merupakan Ketua Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928, aktif dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia hingga ia ditunjukkan menjadi ketua pada saat itu. Yang kedua, Muhammad Yamin. Jadi beliau merupakan berasal dari Jong Sumatera Bom. Beliau merupakan pencetus Kongres Pemuda. Meskipun beliau dicalonkan menjadi ketua, namun pada akhirnya beliau menjadi sekretaris pada saat itu, karena latar belakang beliau berasal dari Sumatera. Sedangkan pada saat itu dibutuhkan pemimpin Kongres yang bersifat netral. Beliaulah yang merumuskan isi teks Sumpah Pemuda serta mengusulkan dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan yang ketiga,
Wage Rudolf Supratman atau yang biasa kita kenal dengan W.R. Supratman ya. Beliau adalah salah satu pencipta lagu Indonesia Raya. Jadi W.R. Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Pada saat itu beliau memperkenalkan lagu ciptaannya hingga kini menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Saat itu lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan diiringi biola. Yang keempat, Amir Saifuddin. Beliau merupakan salah satu delegasi dari Long Batak yang bergabung dalam organisasi pergerakan anti Jepang. Hal tersebut dijadikan pernah terancam hukuman mati. Beliau merupakan salah satu orang yang aktif menyumbangkan pemikiran untuk merumuskan Sumpah Pemuda. Pada saat itu beliau bertugas sebagai bendahara Kongres Pemuda. Yang kelima, Sie Kong Leong. Beliau adalah sosok penting dalam kelancaran Kongres Pemuda saat itu. Hal itu dikarenakan beliau telah menyediakan pemondokan sebagai tempat dilaksanakan Kongres Pemuda. Pemondokan tersebut dan kini menjadi Museum Sumpah Pemuda yang berada di mana? Jakarta. Di Jakarta ya. Yang keenam, Sarmini Mangunsarporo. Beliau adalah sosok cerdas yang mempunyai pemikiran tentang pendidikan anak. Beliau berpendapat bahwasan anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan serta memperoleh keseimbangan pendidikan di rumah dan di sekolah, serta anak juga harus dididik secara demokratik. Oleh karena itu, beliau ditunjuk menjadi pembicara pada Kongres Pemuda. Yang ketujuh, Djoko Marsai. Beliau merupakan sosok wakil ketua Kongres Pemuda mendampingi Sugiono. Beliau berasal dari perwakilan Jong Java. Yang kesembilan, yang kedelapan ya. Soenarjo Sastrowardoyo. Beliau merupakan pengacara aktif yang membela para aktivis kemerdekaan pada saat Kongres Pemuda berlangsung. Beliau berkesempatan melakukan pidato dengan tema pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia. Makna Sumpah Pemuda yang harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada 5 ya. Yang pertama, coba Farah, coba baca. Kuat. Menyerugukan untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, Sony. Bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Lanjut, Farah. Semangat untuk melanjutkan kemerdekaan. Yang keempat, Menghargai perjuangan bangsa Indonesia. yang kelima, Menambah rasa cinta terhadap tanah air. yang keenam. Bangga dan giat menggunakan bahasa Indonesia. Oke, dari sini ada yang mau bertanya? Coba Sony. Ada yang ingin ditanyakan, Farah? Sony dan Farah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sony, ada yang kurang jelas? Atau ada yang bertanyakan? Mau tanyakan apa? Tadi ada
Farah. Ayo, Farah. Farah mau tanyakan apa? Sony? Farah? Arti dari NKRI apa ya? Arti dari NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sony? Apa yang mau ditanyakan? Apa arti dari perjuangan bangsa Indonesia? Perjuangan bangsa Indonesia itu di mana bangsa Indonesia tidak mau dijajah, tidak mau ditindas, jadi mereka mau merdeka sendiri ya. Sehingga pada saat ini kita generasi penerus bangsa menikmati akan perjuangan para penjajah, para pemuda-pemudi saat itu ya. Sebagai contoh sekarang Sony dan Farah belajar dengan giat agar menjadi apa? Berguna bagi nusa dan Bangsa. berguna bagi diri sendiri juga, bagi orang tua dan bagi nusa dan Bangsa. bangsa ya. Kalau itu sama-sama kita simpulkan tentang sejarah akan Sumpah Pemuda. Jadi sama-sama ya kita bacakan ya. Sejarah Sumpah Pemuda mengingatkan kita sebagai pemuda agar terus berjuang melakukan yang terbaik untuk bangsa dan mengangkat derajat bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri akan kegiatan belajar kita pada siang hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Ibu minta kesediaan Farah untuk doa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita menyelesaikannya, mari kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan kami, yaitu Islam. Berdoa mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Farah. Sampai berjumpa minggu depan. Sobat Kredit, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana Ibu Guru Lis telah memberikan pelajaran terkait dengan Sumpah Pemuda yang merupakan pelajaran sejarah ini ya, Ibu Lis kepada adik Farah dan juga adik Sony. Tadi yang cukup menarik ada penggunaan beberapa video cuplikan ya yang sudah ditampilkan seperti itu. Kenapa memilih metode seperti itu, Ibu Lis? Yang saya pilih adalah metode audiovisual, di mana dengan metode itu anak-anak lebih paham secara langsung, mereka melihat lebih menarik, apalagi di siang hari ini ya. Kalau kita hanya mau menonton untuk baca saja, pasti mereka akan jenuh dan kadang malas juga, ngantuk lah. Kalau dengan metode video ini terasa menarik untuk mereka. Jadi itulah yang membuat Ibu Lis akhirnya memilih audiovisual tadi ya. Jadi ada video juga yang diberikan agar anak-anak merasa tertarik dan menarik untuk menyaksikan. Dan di dalam situ sudah ada beberapa pertanyaan juga yang nanti akan dilemparkan ya. Metode yang cukup efektif sebenarnya untuk bisa membuat anak menjadi lebih memahami pelajaran. Baik, terima kasih Ibu Lis sudah memberikan waktu juga bagi kami untuk menyaksikan bagaimana proses belajar mengajar ini. Terima kasih juga buat adik Sony dan adik Farah. Tentunya juga kita berharap semoga kedepannya makin sukses untuk mengajar, tetap setia 10 tahun yang luar biasa. Bertambah lagi ya Ibu kalau bisa. Baik, sahabat Kredit, kita akan dengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh adik Susi Solaka yang berjudul Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda.
tempat berlindungi hari tua sampai akhir menutup mata. Bagus sekali. Masih ada satu lagu lagi ya? Sahabat kecil. Sahabat Kecil. Nah, berikutnya Adik Susi akan kembali membawakan satu lagu lagi dengan judul Sahabat Kecil. Ini dia. Di persimpangan jalan ku sendiri, tak ada kamu yang selalu temani aku. Saat tangis dan tawa kita rasa bersama, berjanji bersama menggapai bintang. Kini hilang sudah semua cerita itu. Sahabat kecil, di manakah kau berada? Masih ingatkan kamu saat-saat yang indah. Ini aku tak tahu kau di mana. Sahabat kecil yang selalu ku rindukan, relakan tidurmu jika memang kau telah tiada. Sahabat kecil yang selalu ku nantikan, ku berharap suatu saat nanti kamu akan datang. Berharap kamu akan datang. Berharap kamu akan datang. Yeay! Suaranya bagus sekali. Susi cita-citanya mau jadi apa? Penyanyi? Oh, pramugari. Wah, tingginya juga sesuai ya, bisa jadi pramugari. Kita doakan bersama. Terima kasih Susi buat lagu dan suaranya yang indah. Nah, sahabat kreatif, demikianlah seluruh rangkaian acara Belajar di RRI Guru Keliling untuk edisi hari ini di SLB Negeri Pembina Kota Kupang. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan untuk belajar di RRI Guru Keliling edisi selanjutnya, tentunya di SLB lain dan tempat yang berbeda dan adik-adik yang berbeda. Ingat, karena RRI peduli dengan adik-adik difabel untuk terus belajar di tengah pandemi COVID-19. Sampai jumpa.